Hey, halo. Apa kabar Indonesia? 21 Juni 2024 weekend. Masih seputar banyaknya cerita-cerita tentang sulitnya memberantas judi online. Pertanyaannya, apa susahnya memberantas judi online? Bahkan beberapa media mempertanyakan sebenarnya apa urgensinya dengan satgas-satgas yang dimaksudkan oleh beberapa pihak di beberapa media. Ya, kita ambil media itu di Tempo. Kalau kita lihat di Tempo hari ini, Tempo tanggal 21 Juni 2024 menulis salah arah memberantas judi online. Pemberantasan judi online tak perlu dengan membentuk satgas. Pemerintah terkesan masih setengah hati menuntaskan masalah ini. Jadi ini pandangan Tempo ya, bahwa mereka menyebutnya masih dipertanyakan satgas itu apa. Jadi coba kita lihat lebih lanjut disebutkan seperti apa. Ini disebutkan di sini gini. Memberantas judi online dengan membentuk satuan tugas sekali lagi menunjukkan kebijakan pemerintah yang salah kaprah dan salah arah. Alih-alih mengoptimalkan kementerian dan lembaga negara yang memiliki kewenangan, pemerintah malah gemar membentuk satgas dalam konteks judi online, mengandalkan pendekatan semacam ini samanya dengan menegakkan benang basah. Bla bla bla, apa disebutkan di situ bahwa sudah mencapai 327 triliun dengan 2, juta pemain judi. Kalau beberapa sumber mengatakan 3 juta. 78% diantaranya masyarakat penghasilan rendah yang biasanya melakukan deposit sekitar 100.000. Yang memprihatinkan, banyak di antara mereka ada pelajar bahkan di tingkat sekolah dasar. Jadi kalau data PPATK itu ada menyebut bahwa di tahun 2021 itu besarnya sekitar 57 triliun ya. Data yang disampaikan oleh PPATK yang disebutkan tadi itu. Kemudian data tahun 2022 81 triliun. Kemudian tahun 2023 327 triliun. Dan kemudian tahun 2024 triwulan pertama itu mencapai 600 triliun. Jadi kalau kita katakanlah kita analisa ini ya, dari tahun 2024 triwulan pertama itu sebesar 600 triliun berdasarkan data 2021, 2022, 2023. Ini kita bisa lihat regresi linearnya. Regresi linearnya itu di akhir tahun itu, kalau kita hitung, kalau tidak ada penindakan dengan baik dan benar, maka itu diperkirakan bisa mencapai di akhir tahun itu bisa mencapai sekitar 612,18 triliun. Kalau kita pakai regresi linear dari data yang disampaikan PPATK dari tahun 2021, 2022, 2023, dan triwulan pertama 2024. Jadi kita bisa hitung regresi linearnya itu di akhir tahun ini itu mencapai sekitar 612,18 triliun. Jadi kalau melibatkan pemain yang mencapai hampir 3 juta orang itu, maka kita bisa perkirakan pengeluaran per orang ini sampai akhir tahun ini itu bisa mencapai 204,6 juta per orang.
Itu hitung-hitungannya seperti itu. Ini analisis bisa salah karena setiap orang pasti beda. Depositnya ada yang 100.000, ada yang berapa. Tapi kita rata-ratakan ya 204 juta 204,606 juta. Jadi ini cukup besar, sehingga wajar kalau umpamanya kemudian ini menjadi pertanyaan di kita, seperti apa sebenarnya ini diatasi masalah ini. Pertanyaannya kembali lagi, sebenarnya apa susahnya memberantas judi online? Ini pertanyaan kita. Kalau tadi Tempo memakai pendekatan satgas-satgas itu, walaupun itu nanti akan ada aja pembenaran karena satgas itu melibatkan banyak orang. Walaupun ada pertanyaan juga melibatkan militer yang nggak relevan dengan pro justisia, tapi bisa jadi mereka mempunyai sarana yang lebih baik, bisa jadi juga mereka memiliki teknologi yang lebih baik, karena persoalannya kembali lagi bahwa sebenarnya kalau kita bicara sesuatu yang sifatnya online ini, tentu kita pendekatannya adalah follow the money, dan itu yang kemudian PPATK mengeluarkan sampai dia bisa ketemu sekian banyak orang, sekian banyak uang, karena memang memakai prinsip follow the money, uangnya dipakai. Dan kemudian sebenarnya kalau kita mau lebih tegas lagi, teknologi blockchain yang belum kita manfaatkan di Indonesia dan belum juga berkembang di banyak tempat, ini akan lebih sederhana mengikuti kemana arah uang, dari mana awalnya uang. Karena transaksi dalam jaringan itu secara transparan sebenarnya bisa dilihat ya. Dan kita tahu blockchain akan bisa mengejar itu, sehingga kemudian nggak sampai mulai dari tahun 2000, karena judi ini kan dimulai maraknya tahun 2000 dimulainya ya. Tahun 2000 itu setelah sejalan dengan maraknya online, banyaknya aplikasi dan seterusnya. Tapi kita mengatasinya up and down gitu ya, roller coaster begitu, sehingga kemudian tidak menimbulkan efek jerah. Pada bagian lain judi memang dilarang. Jadi teknologi sebenarnya bisa mengejar ini dan PPATK sudah melakukan itu. Jadi sebenarnya lebih sederhana dalam penindakannya. Nah kemudian kalau kita lihat kembali lagi bahwa sebenarnya kalau kita mau melihat bagaimana filosofi dari sebuah online itu, kan ada perdebatan kemarin kesulitan karena adanya teknologi yang disebut sebagai virtual private network dan Tor atau the onion router. Banyak beberapa upaya-upaya yang dilakukan antar negara, bagaimana judi online yang terkait dengan virtual private network dan Tor ini atau the onion router ini menyulitkan pengejarannya. Sebenarnya tidak juga, karena tetap kita bisa mengejar follow the money-nya, dan dari satu alamat ke alamat lainnya. Jadi nggak ada masalah sebenarnya kesulitannya. Jadi kalau pertanyaannya kembali lagi di depan, apa susahnya memberantas judi online? Secara teknologi, kalaupun mereka katakanlah menggunakan apa yang disebut virtual private network, dan kemudian katakanlah yang lebih sulit lagi diikuti dengan teknologi Tor ini nanti, ya, atau di onion router, itu tetap masih bisa dikejar sebenarnya secara teknologi, walaupun blockchain belum bisa kita kembangkan secara baik di Indonesia. Nah, pertanyaan kembali lagi adalah, kalau memang kita mau mengembangkan apa yang sudah diterapkan PPATK selama ini, yang disebut sebagai know your customer, itu akan menjadi lebih gampang sebenarnya. Katakanlah mereka pakai cryptocurrency atau keuangan lainnya, itu akan tetap memiliki jejak. Jadi sebagai kita tahu, prosedur know your customer itu mengharuskan pengguna memverifikasi identitas mereka. Jadi nggak ada kesulitan. Jadi pertanyaannya sekali lagi, apa susahnya memberantas judi online? Praktis tidak ada susah, ya kan? Apakah kemudian perlu satgas? Itu masih kita bisa debatable dalam kaitan resource. Nah, berikutnya adalah kalau kita lihat bagaimana sebenarnya tadi know your customer dikejar, dan itu prinsip yang dikejar oleh PPATK, sehingga mereka bisa menemukan angka dan dari awal mereka memastikan bahwa itu adalah uang yang terkait langsung dengan judi online. Itu menunjukkan data itu sudah cukup untuk melakukan penindakan lebih masif sebenarnya. Nah, kemudian kalau kita lebih lanjut melihat tantangan, sebenarnya tantangan kita pahami bahwa penggunaan cryptocurrency yang anonim itu juga
akan menjadi tantangan. Tapi saya pikir Indonesia masih belum sampai ke sana lah ya, masih pakai yang online ya, yang pakai 100.000. Tapi kalau sampai melibatkan 3 juta orang, itu hampir berapa penduduk suatu negara yang kecil gitu, atau katakanlah satu kabupaten atau satu setengah dari provinsi gitu. Jadi sehingga kalau kita mengatakan bahwa ada kesulitan, katakanlah itu juga menggunakan cryptocurrency yang anonim, yang nggak tahu siapa orangnya, juga masih dapat dilacak dengan teknik analisis yang kita sebut sebagai dilakukan secara surveillance secara digital dan surveillance secara analog. Jadi kombinasi antara digital dan analog. Jadi kita harus suspek pada tempat-tempat, karena orang tidak tidur di bawah laut sana ya, tetap berada di rumah-rumah. Jadi is as simple as that gitu ya. Ini meter mau atau tidak. Nah, pada bagian lain kalau kita lihat, kalau kita bilang pertanyaannya apakah memang kita mau mengatakan kesulitan-kesulitan lain, memang ada banyak kesulitan lain dalam transaksi yang disebutnya sebagai mixing service ya. Itu masih jauh lah ya. Tujuan mereka untuk mengaburkan jerak transaksi ini ada beberapa teori yang di situ, sehingga dan sulit untuk dikejar, tapi juga menjadi target investigasi yang bisa dilakukan oleh otoritas yang terkait dengan itu. Jadi kalau menjawab Tempo tadi itu sebenarnya nggak pakai harus Satgas juga bisa sebenarnya kalau memang mau. Jadi kalau sekali lagi ini kalau pertanyaannya kembali lagi bagaimana sebenarnya kita bisa menyelesaikan masalah judi online, apa susahnya memberantas judi online? Saya katakan tidak susah. Apakah perlu Satgas? Kita debatable, karena memang unsur sosiologinya cukup dominan di negeri kita. Dan apalagi kalau kita bertanya, di situ PPATK menjelaskan ada lonjakan yang besar di kuartal pertama di tahun 2024. Ini keanehannya ada terjadi gitu. Yang terjadi, sehingga kemudian banyak spekulasi dikaitkan dengan bagaimana kita melaksanakan pemilu kemarin, dikait-kaitkan dengan langsung tidak langsung dengan apa yang terjadi di judi online ini. Nah, lonjakan itu juga menjadi menarik. Apa sebabnya? Itu juga kalau perlu dianalisis, nggak juga tiba-tiba orang jadi main judi semua atau tiba-tiba orang jadi jahat semua gitu ya. Nah, ini menarik. Siapa yang meng-exaggerate ini, siapa yang mengkapitalisasi? Saya pikir bisa dicek juga dari jaringan yang kita sebut sebagai, katakanlah mereka bisa memakai ataupun mereka memakai virtual private network, atau katakanlah dengan menggunakan Tor, masih bisa. Jadi sejauh apa kita bisa mau melakukan surveillance secara digital dan analog di kasus ini. Oleh sebab itu kalau kita kembali ke Tempo tadi di bagian akhir, mereka menulis bahwa tak kalah penting adalah literasi digital, memberi kesadaran agar masyarakat tidak ketagihan judi online. Sebab motivasinya bukan sekedar untuk mendapatkan keuntungan, tapi juga dilakukan untuk kesenangan, mendapatkan uang atau mencari sensasi. Hal ini bisa diselesaikan oleh Satgas Judi Online. Jadi tetap berharap ya, Satgas Judi Online masih tetap diharapkan bisa menyelesaikan ini, sehingga kemudian mereka mempunyai visi yang jelas tentang bagaimana menyelesaikan ini. Jadi simple, teknologinya ada dan bisa, tidak sulit, bahkan beberapa inspektur sudah ada di tempat, PPATK dan seterusnya. Teknologinya apapun mau dipakai ya. Katakan kita udah analisis tentang blockchain sekalipun, kalau katakan sudah dipakai itu akan menjadi lebih baik. Kalaupun nggak ada itu, kita gunakan surveillance yang biasa. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan sebenarnya, jadi kombinasi surveillance digital dan analog, jadi ada analisis traffic jaringan, pemantauan transaksi keuangan, kerjasama internasional itu penting karena kita juga mengalami kesulitan kita untuk akreditasi dua negara, ya seperti kemarin ada masalah dengan penduduk kita yang berada di negara ASEAN lainnya. Tentu analisis traffic jaringan ini akan memudahkan kita. Jadi kombinasi surveillance antara digital dan analognya. Nah, meskipun tadi kita sebutkan teknologi dengan Tor dan VPN, ya
di onion outer itu di router itu dilakukan, ya, kita akan tetap bisa melakukan surveillance, ya. Jadi bagaimana sebenarnya kita bisa melakukan upaya berikutnya lainnya adalah kalaupun katakanlah mereka menggunakan cryptocurrency yang anonim atau layanan percampuran, ini akan dapat menambah lapisan anonimitasnya. Tetapi dengan analisa yang lebih canggih kita akan bisa menyelesaikan. Persoalannya kembali lagi kita belum sampai sejauh itu. Masih yang menurut analisisnya baru melibatkan masyarakat kita, tapi jumlahnya per tahun cukup besar, bisa sampai 200 juta. Dan ini saya pikir perlu kita perhatikan secara serius untuk kemudian bisa secara sustain menyelesaikan masalah judi online ini, yang kita bisa simpulkan secara teknologi tidak ada susahnya, ya, memberantas judi online. Itu simple saja sebenarnya. Tinggal bagaimana kita bisa mau either itu lewat sajas atau tidak, itu soal lain. Yang paling penting adalah penegakan hukumnya, kemudian tadi disebutkan oleh Tempo juga aspek sosiologinya. Jadi sekali lagi, ini negara kita tidak ada susahnya memberantas judi online, dan itu bisa dilakukan secara sustainable dan berefek jerah. And until then, yeah, yes, see you next time. Bye.